Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang gadis bernama Alia yang sendirian di rumah saat malam sunyi. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Namun ketika dibuka tak ada siapapun. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu rumah Alia terasa berbeda. Angin bertiup pelan, membuat ranting-ranting pohon di halaman bergesekan seperti bisikan halus. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Alia duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya, berusaha mengusir rasa kantuk. Ibunya sedang keluar kota, ayahnya dinas malam. Malam ini, Alia benar-benar sendirian di rumah. Tik, tak, detak jam terasa terlalu keras, membuat Alia semakin gelisah. Ia mencoba menyalakan televisi, tapi siaran malam itu hanya dipenuhi suara statis. Hening. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Alia terkejut. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Perlahan ia berdiri, menelan ludah. "Siapa? Malam-malam begini?" bisiknya. Ia melangkah mendekat, membuka pintu sedikit. Tidak ada siapapun di luar. Hanya halaman kosong yang diterangi lampu jalan. Alia menutup pintu kembali, mencoba menenangkan diri. Tok, tok, tok. Kali ini suara itu terdengar lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Alia menoleh dengan mata melebar. Pintu depan masih tertutup rapat. Ketukan itu berhenti, lalu sunyi kembali. Alia mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding. Ia menahan napas. Tok, tok, tok. Sekarang suaranya datang dari arah jendela. Alia menoleh cepat. Gorden bergoyang seakan ada angin yang meniupnya dari luar. Alia mendekat, mengintip dari celah gorden. Tidak ada siapapun. Namun saat ia hendak menutup gorden, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini bukan dari jendela. Suaranya terdengar dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar jelas dari arah dapur. Alia menahan napas. Tubuhnya kaku. Apa? Ada orang masuk? Pikirnya panik. Ia melangkah pelan. Hanya ujung kakinya yang menyentuh lantai. Rumah terasa semakin dingin. Saat sampai di pintu dapur, Alia melihat kursi meja makan bergeser sedikit, seperti ada yang baru saja menyentuhnya. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya terdengar dari pintu belakang. Alia menoleh cepat, menatap pintu itu. Ia memberanikan diri mendekat, menggenggam gagang pintu. "Siapa di luar?" teriak Alia. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang terdengar samar. Alia membuka pintu sedikit. Udara dingin menerpa wajahnya. Halaman belakang gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi, tapi kini datang dari arah ruang tamu, tempat ia tadi berdiri. Alia membeku. Bagaimana mungkin suaranya berpindah secepat itu? Ia menutup pintu belakang dengan tergesa, kembali ke ruang tamu. Namun yang ia temui justru membuat darahnya berdesir. Vas bunga di atas meja ruang tamu jatuh pecah, padahal tadi ia yakin meletakkannya dengan rapi. Tok, tok, tok. Suaranya kini terdengar dari tangga menuju lantai atas. Alia menatap ke atas dengan mata melebar. Di ujung tangga, sekelebat bayangan bergerak cepat, menghilang di balik kegelapan. Jantung Alia berdegup semakin kencang. Ia meraih senter di laci dekat sofa, menyalakannya, dan menyorotkan cahaya ke arah tangga. Tidak ada apa-apa. Namun suara langkah kaki terdengar pelan dari atas. Seolah ada seseorang berjalan di lantai 2. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan terdengar tepat di atas kepalanya. Alia menggenggam senter erat-erat. Tangannya dingin. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa di telinga. Suara langkah kaki di atas berhenti. Rumah kembali hening. Dengan napas tersengal, Alia menapaki anak tangga perlahan. Setiap langkahnya terdengar berderit. Saat sampai di lantai 2, udara terasa lebih dingin.
Lampu koridor di lantai atas mati. Hanya cahaya bulan yang menembus lewat jendela kecil di ujung lorong. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari kamar tamu di sebelah kiri. Alia mendekat perlahan, menahan napas. Gagang pintu kamar itu bergerak sendiri. Seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. "Siapa di dalam?" tanya Alia pelan. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Kali ini suara ketukan terdengar tepat dari balik pintu. Alia memberanikan diri memutar gagang pintu. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit panjang. Kamar itu gelap, bau debu menyeruak. Ia menyorotkan senter, melihat ranjang yang sudah lama tidak dipakai, lemari kayu tua, dan tirai yang setengah robek. Tiba-tiba tirai itu bergerak seperti ada yang menariknya. Alia menyorotkan cahaya senter ke arah tirai. Tidak ada siapapun di sana. Tok, tok, tok. Suaranya berpindah lagi. Kali ini dari bawah ranjang. Alia menelan ludah. Lututnya gemetar. Ia merunduk perlahan, mengarahkan senter ke bawah ranjang. Kosong. Namun di lantai, ada jejak kaki basah yang mengarah keluar kamar. Jejak itu berhenti di lorong. Alia mengikuti jejak itu, langkah demi langkah. Tok, tok, tok. Sekarang suaranya terdengar dari ujung lorong, tepat di depan kamar Alia sendiri. Tok, tok, tok. Alia berdiri kaku di lorong. Pintu kamarnya bergoyang perlahan seolah ada yang mengetuk dari dalam. Padahal sebelum naik ke atas tadi, ia yakin pintunya terbuka. Dengan jantung berdegup kencang, ia melangkah mendekat. Suara ketukan itu berhenti. Pegangan pintu berputar sendiri. Pintu bergerak sedikit, menimbulkan suara berderit. Alia mendorong pintu perlahan. Kamarnya gelap, hanya cahaya senter yang menembus kegelapan. Ia mengarahkan senter ke seluruh sudut kamar. Tidak ada siapapun. Namun sesuatu terasa aneh. Meja belajarnya berantakan. Buku-buku berserakan di lantai. Cermin di meja rias berembun seperti ada yang mengembuskan napas di depannya. Alia mendekat, menatap cermin itu. Di embun yang menempel, ada tulisan samar seperti goresan jari. "Temukan aku." Alia terlonjak mundur. Senter hampir terjatuh dari tangannya. Tiba-tiba lampu kamar menyala sendiri. Di balik pintu, terdengar suara langkah cepat menjauh. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi, tapi kini dari arah loteng. Alia menatap ke atas, ke penutup loteng yang berada di langit-langit lorong. Suara ketukan semakin cepat, seakan memanggilnya untuk membuka loteng. Tok, tok, tok. Ketukan di loteng terdengar semakin keras, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Alia menatap penutup loteng itu dengan tubuh gemetar. Ia meraih kursi dari kamar, meletakkannya tepat di bawah loteng, lalu naik dengan hati-hati. Tangannya meraih kait penutup loteng, menariknya perlahan. Krek! Pintu loteng terbuka, mengeluarkan debu yang berjatuhan. Bau apek langsung menyeruak. Alia menyorotkan senter ke atas. Loteng itu gelap, dipenuhi kotak-kotak tua dan jaring laba-laba. Tok, tok, tok. Suara ketukan kini terdengar dari sudut loteng. Alia memberanikan diri naik, merangkak di lantai kayu yang berdebu. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderit, membuat jantungnya semakin cepat berdetak. Di sudut loteng, ia melihat sebuah kotak kayu kecil. Tutupnya sedikit terbuka. Alia mendekat, membuka kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat foto-foto lama. Salah satunya foto seorang anak kecil dengan senyum tipis. Di belakang foto itu ada tulisan tangan. "Adikmu." Alia terdiam. Ia hanya anak tunggal. Bagaimana mungkin ada foto yang bertuliskan adikmu? Tok, tok, tok. Suara ketukan kini terdengar tepat di belakangnya. Alia menoleh cepat. Di ujung loteng, sesosok bayangan kecil berdiri membelakanginya. Bayangan itu perlahan menoleh, menatap Alia dengan mata kosong. Alia menahan napas. Senter di tangannya bergetar. Bayangan kecil itu berdiri diam di ujung loteng. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. "Ah, adikmu?"
Bisik Alia hampir tak terdengar. Bayangan itu perlahan berjalan mendekat. Lantai loteng berderit setiap kali ia melangkah. Alia mundur sedikit. Punggungnya menyentuh kotak kayu di belakangnya. Nafasnya memburu. Bayangan itu berhenti beberapa langkah di depannya. Kini wujudnya lebih jelas. Seorang anak kecil berambut acak-acakan, mengenakan baju tidur lusuh. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan dari lantai, tapi dari dinding loteng. Seperti ada sesuatu yang terkubur di baliknya. Anak itu menoleh ke dinding, lalu menunjuknya dengan tangan kecilnya. "Apa yang kamu mau?" Suara Alia bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya terus menunjuk dinding itu, kemudian perlahan menghilang, lenyap seperti asap. Hening. Alia merangkak mendekati dinding yang ditunjuk. Ia mengetuknya dengan jari. Tok, tok, tok. Suara balasan datang dari balik dinding itu. Alia terlonjak. Dengan gemetar, ia mencari sesuatu untuk membuka papan kayu di sana. Di sudut loteng, ia menemukan linggis tua berkarat. Ia kembali ke dinding itu, mencongkel papan kayu sedikit demi sedikit. Krek! Papan terbuka. Dari dalam keluar hembusan udara dingin, disertai bau lembab. Di dalamnya ada sebuah ruang kecil tersembunyi. Di lantai ruang itu tergeletak sebuah buku harian berdebu. Alia meraih buku itu, meniup debunya, lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan memenuhi halaman, bercerita tentang seorang anak yang disembunyikan di rumah ini. Alia menutup buku itu, tubuhnya bergetar. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi, kali ini dari bawah loteng. Dari dalam rumah, Alia turun dari loteng dengan tergesa, memeluk buku harian itu erat-erat. Tangannya dingin, napasnya berat. Begitu kakinya menginjak lantai 2, ia mendengar suara berlari cepat di lorong. Duk, duk, duk. Alia menoleh ke arah suara. Tidak ada siapapun. Namun di dinding lorong, ia melihat bayangan bergerak. Bayangan itu berlari menuju tangga, lalu berhenti di ujungnya. Alia menyorotkan senter. Bayangan itu berdiri menatapnya. Wujudnya samar, tapi Alia bisa melihat wajah pucat dan mata sayu yang seperti memohon. "Aku tidak gila, ini nyata," bisik Alia pada dirinya sendiri. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi, kini dari ruang tamu di bawah. Bayangan itu berbalik, berlari menuruni tangga. Alia mengikuti perlahan, tubuhnya gemetar. Sampai di bawah, ia melihat jejak kaki basah menuju sofa ruang tamu. Ia mengarahkan senter ke arah sofa. Di balik sofa, ada sesuatu bergerak. "Ada siapa di sana?" Alia berteriak. Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Perlahan ia mendekat, memegang pinggiran sofa, dan mendorongnya ke depan. Kosong. Namun tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi, kini dari jendela. Gordon bergerak seolah ada yang berdiri di baliknya. Alia menahan napas, melangkah pelan, dan menarik Gordon dengan cepat. Kosong. Namun di pantulan kaca jendela, ia melihat sosok anak itu berdiri tepat di belakangnya. Alia membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Namun udara terasa sangat dingin. Bulu kuduknya merinding. Ia meraih buku harian yang masih digenggamnya, lalu membukanya di ruang tamu. Halaman-halaman pertama bercerita tentang seorang anak laki-laki yang tinggal di rumah ini bertahun-tahun lalu. Tulisan di buku itu semakin aneh di halaman-halaman berikutnya, seperti ditulis dengan terburu-buru. "Mereka mengurungku di sini. Aku tidak boleh keluar. Aku hanya bisa mengetuk agar ada yang mendengarku." Alia menelan ludah. Tangannya bergetar. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi. Kali ini dari bawah meja. Alia menyorotkan senter ke bawah meja. Kosong. Namun suara itu kini berpindah ke dinding ruang tamu. Tok, tok, tok. Alia mendekat, menempelkan telinga ke dinding. Suaranya terdengar jelas, seperti ada sesuatu di baliknya. Tiba-tiba suara berlari terdengar dari dapur. Duk, duk, duk. Alia menoleh cepat. Dapur gelap.
Ketika ia menyorotkan senter ke arah dapur, sesosok bayangan melintas cepat, menghilang ke arah pintu belakang. Alia memberanikan diri mendekat. Di lantai dekat pintu belakang, ada jejak kaki basah lagi. Kali ini jumlahnya 2 pasang, seperti ada 2 orang yang berjalan. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar dari arah pintu belakang. Namun sebelum Alia sempat mendekat, pintu belakang terbuka sendiri dengan keras. Brak! Angin malam masuk, membuat semua gorden di rumah berkibar. Dari pintu belakang, Alia melihat siluet seorang anak berdiri di halaman, menatapnya diam-diam. Alia berdiri terpaku menatap halaman. Siluet anak itu masih di sana, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Bayangan itu samar-samar, diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Angin malam berembus, membuat rambut Alia bergetar pelan. "Ah, siapa kamu?" Suara Alia hampir tidak terdengar. Napasnya terasa sesak, seakan udara di sekelilingnya semakin menipis. Siluet itu tidak menjawab. Perlahan, tangan kecil itu terangkat, menunjuk ke arah rumah Alia, ke arah di mana ia berdiri sekarang. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi, kali ini dari dalam rumah, tepat dari arah tangga yang menuju lantai atas. Alia menoleh cepat. Tangga itu kosong, hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Tok, tok, tok. Suara itu terus berulang, semakin jelas, semakin keras, seakan ada sesuatu yang menunggu di atas. Alia menelan ludah, rasanya pahit. Ia menutup pintu belakang perlahan, bahkan berusaha tidak menimbulkan bunyi dari engselnya. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga hampir memekakan telinga. Ia mencoba menenangkan diri, tapi langkah kakinya terasa berat saat berjalan mendekati tangga. Tok, tok, tok. Kini suaranya terdengar bukan dari lantai atas, melainkan dari bawah tangga. Dari pintu kecil yang biasanya tertutup rapat, pintu menuju ruang bawah tanah yang sudah lama tidak pernah dibuka. Alia berjongkok, tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu itu. Gagangnya dingin, hampir membekukan kulit. Dek, dek, dek. Detak jantungnya seakan mengikuti irama ketukan yang terus terdengar dari balik pintu. Ia memutar gagang pintu perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang, menambah suasana menyeramkan yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. Udara lembab dari bawah menyergapnya. Bau tanah basah bercampur debu tua menusuk hidung. Tok, tok, tok. Ketukan kini terdengar dari bawah. Dari ruang bawah tanah, Alia menggenggam senter erat-erat. Jari-jarinya hampir memutih karena terlalu kencang memegangnya. Dengan langkah yang sangat hati-hati, ia menuruni tangga kayu itu. Setiap pijakan berderit lirih, seolah memanggil sesuatu di kegelapan. Ruang bawah tanah itu gelap pekat, seakan menelan cahaya. Hanya sinar senter yang Alia pegang yang mampu memotong kegelapan sedikit demi sedikit. Dinding-dinding terlihat dipenuhi sarang laba-laba. Debu berterbangan di udara. Tok, tok, tok. Alia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari sumber suara. Pandangannya berhenti pada sebuah pintu kayu kecil di sudut ruangan. Pintu itu terlihat berbeda dari yang lain. Warnanya lebih gelap, seperti pernah terbakar. Ketukan terdengar lagi, kali ini dari balik pintu itu. Alia mendekat perlahan. Lututnya gemetar. Nafasnya terdengar jelas, membentuk kabut putih kecil di udara dingin ruang bawah tanah. Tangannya meraih gagang pintu, menggenggamnya dengan hati-hati. Perlahan, ia memutarnya. Kreyek! Pintu itu terbuka. Gelap, benar-benar gelap. Alia mengarahkan senter ke dalam. Ada lorong sempit, seperti terowongan kecil yang hanya cukup untuk satu orang merangkak masuk. Bau pengap dan dingin dari dalam lorong membuat Alia hampir mundur. Namun ketukan itu terdengar lagi, kali ini seperti lebih jauh di dalam lorong, seolah memanggilnya untuk mendekat. Dengan ragu, Alia merangkak masuk. Tangan dan lututnya terasa dingin menyentuh lantai tanah. Lorong itu panjang dan sempit, membuatnya sulit bernafas. Tok, tok, tok. Suara itu kini terdengar sangat dekat. Di ujung lorong, Alia melihat cahaya redup seperti dari lilin. Ia mempercepat merangkak.
Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Saat keluar dari lorong, Alia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan kecil yang dindingnya terbuat dari batu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua. Di atasnya terdapat lilin yang menyala. Di samping meja itu, berdiri sosok anak kecil. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap Alia. Ketukan terakhir terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini bukan dari pintu, bukan dari dinding, tetapi dari meja itu sendiri. Alia menoleh ke meja, melihat sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu bergetar, seperti ada sesuatu di dalamnya. Tangannya gemetar ketika meraih kotak itu. Perlahan ia membukanya. Di dalamnya, ada sebuah boneka tua dengan pakaian lusuh. Mata satu hilang, dan ada secari kertas yang dilipat rapi. Alia membuka kertas itu. Tulisan tangan yang samar terbaca. "Aku masih di sini. Jangan lupakan aku." Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lilin padam dengan sendirinya. Sosok anak kecil itu perlahan menghilang di depan mata Alia, meninggalkan hanya kotak dan tulisannya. Detik berikutnya, Alia mendengar suara di belakangnya. Suara langkah kaki, perlahan mendekat. Ia menoleh, dan Alia menoleh perlahan. Semua bulu kuduknya berdiri. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Sosok anak kecil itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kini ia tampak lebih jelas dibanding sebelumnya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat dengan mata hitam yang berkilat oleh air mata. Baju lusuhnya basah, meneteskan air seperti baru saja diguyur hujan. Alia memegang kotak kayu itu erat-erat, seakan itu satu-satunya yang bisa melindunginya. "Ah, siapa kamu?" Alia berbisik. Sosok itu tidak menjawab segera. Ia hanya berdiri, menunduk pelan. Lalu terdengar suara yang sangat lirih, hampir seperti bisikan. "Aku di sini terlalu lama." Alia menggigil. "Apa maksudmu?" "Aku tidak pernah keluar. Tidak ada yang mencari. Tidak ada yang mendengar." Suara itu kini terdengar serak, penuh rasa sakit. Alia merasa dadanya sesak. Lorong sempit itu kini terasa semakin dingin. Bahkan napas Alia membentuk kabut putih di udara. Ia berusaha tetap berdiri, meski lututnya gemetar. "Aku bukan ingin menakutimu," suara anak itu bergetar. "Aku hanya ingin seseorang tahu bahwa aku masih di sini." Tiba-tiba, suasana ruangan bergetar. Lilin yang menyala di sudut ruangan berkedip-kedip, hampir padam. Ketukan yang sejak tadi menghantuinya kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini dari segala arah. Dinding, lantai, atap. Alia berlutut, menutup telinga. Berhenti. Ketukan itu mendadak berhenti. Sunyi mencekam. Sosok anak itu kini berdiri tepat di depannya, menatapnya dalam. Perlahan, ia mengulurkan tangannya yang pucat ke arah kotak kayu yang Alia pegang. Alia ragu, tapi entah kenapa ia merasa harus memberikannya. Ketika tangan anak itu menyentuh kotak itu, cahaya redup keluar dari dalamnya. Ruangan menjadi terang sesaat. Alia melihat sesuatu. Potongan-potongan gambar seperti mimpi singkat. Anak kecil itu terjebak di ruang bawah tanah saat badai besar, memeluk bonekanya. Ia menunggu hingga suaranya hilang, hingga semuanya menjadi gelap. Air mata Alia menetes tanpa sadar. Kamu hanya ingin ditemukan," bisiknya. Anak itu mengangguk pelan. Air mata jatuh dari pipinya. Namun kini wajahnya terlihat damai, tidak lagi menakutkan. "Aku sudah menemukannya," kata Alia lirih. "Kamu bisa tenang sekarang." Sosok itu perlahan memudar. Senyum kecil tampak di wajahnya sebelum akhirnya menghilang menjadi debu cahaya. Ruangan itu menjadi hangat. Lilin yang hampir padam kini menyala stabil, menerangi dinding yang sebelumnya terasa mencekam. Alia berdiri perlahan, tubuhnya masih gemetar, namun ada rasa lega yang luar biasa. Ia meraih boneka itu, memeluknya erat, lalu melangkah keluar lorong. Setiap langkah terasa berat, namun juga menenangkan. Tangga kayu yang tadi berderit kini terasa tenang.
Saat Alia keluar dari ruang bawah tanah dan menutup pintu, rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi rasa diawasi. Hanya sunyi, tapi sunyi yang menenangkan. Alia duduk di ruang tamu, menatap bulan yang menggantung di langit. Cahaya perak itu masuk melalui jendela, membuat ruangan terasa damai. Ia memandangi boneka di pangkuannya, lalu berbisik, "Kamu sudah pulang?" Senyum tipis muncul di wajah Alia. Malam itu berakhir bukan dengan teror, tetapi dengan rasa lega yang mendalam. Malam itu menjadi titik akhir dari ketakutan Alia, sekaligus awal dari pemahaman baru dalam hidupnya. Setiap ketukan yang terdengar di rumahnya, setiap bayangan yang melintas di kegelapan, bukan sekadar suara kosong atau halusinasi, melainkan panggilan yang membimbingnya menemukan rahasia yang selama ini tersembunyi. Alia menyadari bahwa rasa takut yang selama ini menghantuinya memiliki tujuan yang jauh lebih besar, mengajarkannya tentang keberanian, kesabaran, dan ketelitian dalam memahami hal-hal yang tidak terlihat dengan jelas oleh mata manusia. Kisah Alia mengingatkan kita bahwa setiap misteri dalam hidup memiliki alasan. Tidak ada kegelapan yang datang tanpa maksud. Setiap ketukan, setiap langkah yang terasa menakutkan, dan setiap bayangan yang muncul di malam sunyi bisa menjadi pesan bagi mereka yang mau memperhatikannya. Sama seperti cahaya yang selalu menunggu di ujung kegelapan, hikmah juga menanti di balik ketakutan dan kesulitan. Ketika Alia menghadapi rasa takutnya, ia belajar untuk tidak panik, tetap berpikir jernih, dan mengambil langkah yang tepat. Ia menemukan bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi berani melangkah meski takut, tetap menjaga hati dan pikirannya agar tidak terhanyut dalam bayangan gelap. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra 36. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak menyerah pada prasangka atau rasa takut, dan selalu mencari kebenaran dengan hati dan akal yang jernih. Seperti Alia yang menghadapi ketukan misterius dan bayangan yang menakutkan, kita pun diingatkan untuk menghadapi ketidakpastian hidup dengan keberanian dan kehati-hatian. Ketukan yang berulang-ulang bukan sekadar teror, tetapi panggilan untuk menyelidiki, memahami, dan menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini sangat dalam. Pertama, keberanian menghadapi ketakutan akan membuka jalan menuju kebenaran. Alih-alih lari dari rasa takut, menghadapi dan memahami ketakutan adalah langkah pertama untuk mengatasi kegelisahan dalam hidup. Kedua, tidak semua yang menakutkan berarti jahat. Kadang, ketakutan adalah cara kehidupan menyampaikan pesan penting yang harus kita perhatikan. Ketiga, rumah, hati, dan pikiran kita harus dijaga dengan baik, sama seperti Alia menjaga rumahnya. Setiap sudut kehidupan kita, pikiran, perasaan, dan lingkungan, perlu dibersihkan dari rahasia gelap yang bisa menghantui kita jika dibiarkan. Keempat, setiap misteri yang terpecahkan membawa pelajaran berharga. Rahasia yang akhirnya terbuka mengajarkan kita untuk bersyukur, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Allah. Bahkan rasa takut yang mendalam sekalipun bisa menjadi sarana untuk memahami diri dan lingkungan sekitar, mengajarkan kita untuk tetap sabar, waspada, dan menghargai setiap pengalaman, sekecil apapun itu. Cerita Alia menunjukkan bahwa ketakutan dan misteri bukanlah akhir dari segalanya. Mereka adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih luas, kesabaran yang lebih kuat, dan keberanian yang lebih matang. Dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya, dalam setiap ketakutan selalu ada pelajaran, dan dalam setiap rahasia selalu ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau membuka hati dan pikirannya. Ketika kita berani menatap ketakutan, kita akan menemukan jawaban yang mungkin selama ini tersembunyi, dan kedamaian yang sejati pun akan datang. Cerita ini dibuat fiktif, seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmahnya dan merenungkan pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Malam Alia adalah pengingat bahwa di balik ketakutan selalu ada pelajaran berharga, dan di balik misteri selalu ada cahaya yang menuntun kita pada pemahaman yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini,
Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus membagikan kisah-kisah penuh misteri dan hikmah yang mendalam.